Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlin dengan NIM 0549280081 dari Prodi Sistem Informasi dengan UPBJJ Samarinda. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan perjalanan singkat bagaimana sih lahirnya Pancasila itu dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta hingga ke PPKI. Perumusan Pancasila itu dimulai saat sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Saat itu beliau mengajukan pertanyaan, dasar Indonesia merdeka itu nanti akan seperti apa? Lalu di sini ada 3 tokoh besar yang mengajukan pandangannya, yaitu ada Muhyamin, Supomo, dan juga Soekarno. Untuk Muhammad Yamin mengusulkan 5, yaitu yang kita ketahui sebagai peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Lalu untuk Supomo sendiri menekankan kepada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Lalu untuk Soekarno sendiri, beliau mengeluarkan 5 prinsip yang sekarang kita ketahui sebagai Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 pada pidatonya, yang berisi dengan 1. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang tersebut, dibentuknya lah panitia 9 ini yang beranggotakan Soekarno, Hatta, Muhyamin, Subarjo, Wahid dan lain-lainnya, dan mereka mengatakan bahwa mereka telah berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan kita ketahui sebagai rancangan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu terjadilah peristiwa besar yang mana pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu dan bangsa Indonesia memanfaatkan waktu momentum tersebut, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi waktu kemerdekaan kita. Dengan 18 Agustus disahkannya Pancasila sebagai dasar negara dengan satu perubahan pada sila pertama, yaitu yang sebelumnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar dapat diterima oleh semua golongan. Dan dari seluruh proses ini kita bisa menilai bahwa sikap para pahlawan yang saling toleransi, gotong royong, dan musyawarah mereka bisa membantu kita bisa mencapai kemerdekaan. Oleh itu, sebagai generasi muda, kita harus bisa dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pada diri kita, saling toleransi, dan juga berkontribusi positif bagi negara Indonesia. Jadi dengan cara-cara tersebut kita dapat meneruskan semangat Pancasila dan tetap menanamkan betapa pentingnya moral dan etika pada diri kita masing-masing. Sekian penjelasan singkat dari saya bagaimana pentingnya Pancasila bagi generasi muda melalui perjalanan pembentukan Pancasila dari BPUPKI hingga Piagam Jakarta sampai dengan PPKI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.